Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 12 AKL 4. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup, terima kasih. Jadi anak-anak sekalian, mulai hari ini sekolah kita menerapkan hybrid learning, di mana beberapa dari kalian masuk ke dalam kelas kita secara tatap muka. Ada juga yang melaksanakan tatap muka secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Oke, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, saya akan presensi online terlebih dahulu. Yang pertama, yang di kelas offline, Mas Akbar Yoga Pratama hadir. Oke. Mbak Anis Rinanda hadir. Oke, hadir. Mbak Safira Suryawardani hadir. Oke. Kita beralih yang ada di Zoom Meeting ya. Ada Mbak Balki Syatiri hadir. Mas Ali Ahmadi Binsikan. Oke, hadir. Mas Dani Sandika. Oke, hadir. Oke, semuanya hadir ya anak-anak. Baik teman-teman yang ada di Zoom Meeting, apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, terima kasih Mbak Mas. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait topik evaluasi usaha atau analisis laporan keuangan. Pada KD 3.11 ini diharapkan kalian mampu mengevaluasi hasil kegiatan usaha dan juga membuat perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi usaha tersebut. Perlu kita ketahui bahwa kita melakukan sebuah usaha itu pasti diawali dengan menemukan ide dari peluang yang ada di sekitar kita. Kemudian menuangkannya dalam bentuk rencana bisnis atau business plan. Berikutnya adalah pelaksanaan atau pengimplementasian rencana bisnis itu dalam sebuah tindakan atau yang disebut sebagai proses bisnis. Nah, setelah berlangsungnya sebuah proses bisnis, misalnya kalau produk kreatif yaitu memproduksi, kalau misalnya jasa yakni melakukan pelayanan, pasti kita akan melakukan yang terakhir adalah evaluasi usaha. Evaluasi usaha ini diharapkan akan mendapatkan hasil sebuah keputusan, apakah terus melanjutkan usaha tersebut atau menghentikan usaha tersebut. Salah satu cara untuk mengevaluasi hasil kegiatan usaha adalah dengan melihat laporan keuangannya. Dari laporan keuangan itu kita analisis, kemudian kita mendapatkan sebuah hal yang bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Apakah yang akan kita lakukan terhadap bisnis kita apabila terus dilanjutkan? Kalau bisnis kita dihentikan, apa dampaknya dan juga apa yang harus kita lakukan? Oke, kita akan pelajari hal tersebut lebih mendetail ya. Oke, kita perlu tahu dulu terkait dengan analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah proses mempelajari data-data keuangan dan menafsirkannya untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, hasil operasi, dan perkembangan perusahaan. Hal ini sebagai upaya untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan usaha. Seperti itu. Oke anak-anak semuanya paham? Oke, top. Baik, ada beberapa tujuan untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran posisi keuangan perusahaan. Yang kedua dari analisis laporan keuangan adalah mengetahui kelemahan perusahaan dari sisi keuangan. Apakah modalnya kurang, banyak hutangnya, atau dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Terus kemudian mengetahui kekuatan perusahaan dari sisi keuangan. Misalnya, oh perusahaan ini terlalu banyak nih kasnya. Nah, kedepannya akan dibuat seperti apa? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian sebagai bentuk penilaian kinerja dan juga langkah perbaikan. Oh, misalnya rasio ini itu terlalu rendah nih. Kira-kira kedepannya perbaikannya seperti apa agar lebih baik gitu. Yang terakhir atau kelima adalah sebagai alat pembanding dengan perusahaan sejenis. Misalnya setiap perusahaan itu pasti punya kompetitor.
Nah, itu bisa dibandingkan kinerja keuangan perusahaan A dengan kinerja perusahaan B itu baik yang mana. Selanjutnya untuk metode dan teknik analisis laporan ada beberapa, yakni metode analisis pertumbuhan, metode tren dan indeks, laporan dengan persentase per komponen, dan juga metode analisis rasio. Nah, pada kesempatan kali ini kalau kalian di SMK, kalian akan difokuskan pada metode analisis rasio. Ada 4 rasio utama yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Baik anak-anak, yang pertama adalah rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Misalnya apa? Melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Nah, yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini merupakan rasio yang digunakan sebagai ukuran perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Misalnya utang obligasi, utang hipotek, utang bank yang lebih dari 1 tahun. Nah, itu contoh dari kewajiban finansial jangka panjang. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas atau biasa dikenal sebagai rasio rentabilitas. Jadi nanti kalau kalian menemukan istilah rasio rentabilitas jangan bingung, itu sama dengan rasio profitabilitas. Nah, rasio ini adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh profit atau laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan juga modal sendiri. Yang terakhir adalah rasio aktivitas. Nah, ini adalah rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Baik anak-anak sekalian, tadi sekilas ya terkait dengan analisis rasio. Selanjutnya kita akan membedah satu persatu dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Untuk rasio profitabilitas dan rasio aktivitas akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Nah, rasio lancar ini adalah sebuah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Contohnya apa aset lancar itu? Kita ingat ya, ada kas, ada cek, ada deposito, surat berharga, ada persediaan. Nah, seperti itu. Nah, rumusnya adalah karena ini rasio, maka perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita lihat contohnya. Laporan posisi keuangan Batik Lukis Aglis per 31 Desember 2021 menunjukkan kas 30 juta, piutangnya 20 juta, persediaannya 15 juta, dan utang usahanya 20 juta. Nah, untuk aktiva lancar atau aset lancarnya ini ya, kas, piutang, dan persediaan. Ini yang disebut sebagai aset lancar. Dan utang usaha ini yang disebut sebagai utang lancar. Kemudian kita akan menghitung current rasionya. Nah, untuk menghitung menggunakan rumus ini dimasukkan ya. Tadi kas, piutang, persediaan yang merupakan aset lancar dijumlahkan semuanya. 65 juta ya. Terus dibagi dengan hutang lancarnya ada 20 juta. Nah, maka hasilnya 3,25 atau 325%. Nah, cara menginterpretasinya seperti ini. Jadi setiap Rp1 utang lancar itu dapat dijamin dengan Rp3,25. Jadi ini rasionya baik atau enggak? Teman-teman, baik ya. Karena current rasionya di atas 1, maka itu baik. Artinya apa? Jumlah aset lancar itu cukup untuk membayar utang lancar. Oke, kita lanjut. Rasio solvabilitas.
Nah, ini untuk mengukur seberapa besar perusahaan akan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal pemilik. Nah, misalnya dari sini kita akan menentukan debt to equity ratio. Kalau tadi debt to asset ratio. Nah, rumusnya adalah total hutang dibagi dengan modal. Nah, utangnya adalah 296 juta. Kemudian modalnya 150 juta. Nah, ini dibagi ya. Hasilnya 1,96 atau 196%. Di mana interpretasinya adalah setiap 1% ekuitas perusahaan akan menjamin 1,96 utang. Di mana semakin tinggi nilai debt to equity ratio, semakin besar perusahaan menggunakan utang dibanding modal yang dimiliki untuk membiayai operasional perusahaan. Jadi, dengan adanya debt to asset ratio dan juga debt to equity ratio ini, apabila kalian nanti menemukan ya di UMKM ataupun di perusahaan, kalau DER-nya semakin tinggi maka perlu waspada. Perusahaan ini sudah banyak hutang, maka perlu upaya untuk menekan jumlah hutangnya ya. Seperti itu. Itulah yang perlu dipikirkan oleh manajemen perusahaan. Atau ketika kalian nanti mempunyai sebuah usaha jangan sampai terlalu banyak hutangnya. Karena itu membuat kesehatan perusahaan itu menjadi kurang baik. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita telah mempelajari terkait dengan analisis laporan keuangan khususnya pada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Hal yang perlu kalian ingat yakni rasio likuiditas itu adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dalam jangka pendek. Contohnya apa saja Mbak Mas? Oke, silahkan Mbak Safira. Ya, current rasio. Terus kemudian apa lagi? Cash rasio. Oke, terus quick ratio. Oke, terima kasih Mbak Safira, sudah bagus. Kita lihat teman-teman online di sini apa saja yang termasuk pada rasio solvabilitas. Ya, silahkan Mbak Anis. Oke, rasio solvabilitas itu ada apa saja? Oke, debt to equity ratio dan juga debt to asset ratio. Tujuannya adalah rasio solvabilitas itu untuk mengukur sejauh mana kemampuan sebuah usaha untuk melunasi kewajiban dalam jangka panjang seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak semuanya atas semangat dan antusiasmenya hari ini. Saya memberikan oleh-oleh kepada kalian berupa tugas individu. Nah, tugas individu yang harus kalian lakukan adalah melakukan kunjungan pada UMKM di sekitar rumah kalian. Misalnya ada bakul ingkung atau bakul gedang goreng, silahkan datang ke sana dan mintalah contoh laporan keuangan yang mereka miliki. Kemudian dari situ kalian melakukan praktik analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas seperti yang telah kita lakukan tadi. Dan kalian memberikan kesimpulan terkait dari hasil analisis tersebut. Nah, tugas itu harus kalian upload di LMS maksimal H-1 pertemuan minggu depan. Oke anak-anak, untuk materi minggu depan kita masih pada analisis rasio laporan keuangan pada topik rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Kita akan melakukan pembelajaran hybrid learning seperti ini ya. Kalian semua baik yang offline maupun yang online tetap harus semangat membara di dalam belajar. Jangan pernah lelah untuk belajar apapun kondisinya. Oke? Siap, top. Oke, sekian saja pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.